Baiklah, kita memasuki acara utama kita yaitu Inspiring Class, di mana acara ini bertujuan untuk memotivasi dan menginspirasi kita semua insya Allah. Dan acara ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Risa Astuti. Kepada saudari Risa, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Sherly Pesulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Astuti. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya Inspiring Class pada pagi hari ini. Baiklah, untuk acara Inspiring Class ini akan ada dua pemateri, yaitu dari Pak Yofi dan Pak Sabda. Untuk pemateri yang pertama yaitu kepada Pak Yofi. Nah, untuk sistemnya nanti Pak, setelah Bapak memaparkan materi, akan langsung dilanjutkan oleh Pak Sabda. Setelahnya baru kita akan melakukan diskusi. Baiklah, kepada Pak Yofi, dipersilakan untuk memaparkan materi Inspiring Class-nya. Oke, untuk materinya ini saya belum jadi host untuk share screen, atau dari panitia boleh? Halo, moderator? Oke. Iya, sudah Pak. Oke, apakah slide sudah terlihat? Halo, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, kok ini ya? Bisa di zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semua adik-adikku di Fakultas Farmasi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan saya rasa tanpa mengurangi hikmat kita, walaupun dalam ketemu Zoom, dialognya itu interaktif. Nanti saya lebih ke tanya jawab, boleh sharing dan lainnya. Materi yang saya sampaikan tidak banyak, tidak lebih, saya rangkum semuanya. Nanti kalau bisa tidak lebih dari 30 menit. Oh ya, selamat ulang tahun untuk BMFF. Semoga makin jaya ke depan, tetap kompak dengan tim yang ada. Dan untuk demisioner tadi ada beberapa yang belum ada, itu ketua BEM di 2000 berapa itu, Bang Wira sama Trisnaldi sama demisioner lainnya. Kemungkinan untuk kedepannya saya harap mereka diikutkan partisipasi dalam acara ini. Oke, saya mulai dari slide. Perkenalkan, nama saya Yopi Pranata. Mungkin beberapa adik-adik atau teman-teman yang sudah ada kelas saya sudah tahu. Nama saya Yopi Pranata, tempat tanggal lahir di Batu Gajah 1596, tepatnya di Musiraus Utara, agama Islam. Dan untuk edukasi atau pengalaman riwayat sekolah, itu untuk S1-nya di Universitas Bangsa, untuk profesinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pengalaman saya juga ada beberapa di apotik sebelum dapat penanggung jawab atau ditugaskan sebagai apoteker penanggung jawab di Apotik Juju. Setelah tamat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya langsung bekerja di Apotik Segar Parma. Itu sudah apoteker, cuman posisinya jadi AA, asisten apoteker. Saya pikir nggak apa-apa karena saya ingin mencari pengalaman dulu, karena kalau tidak ada pengalaman nanti orang tidak yakin dengan saya. Makanya saya cari pengalaman, walaupun gajinya kecil atau apa, tidak masalah bagi saya. Karena menurut saya dari
jam kerja kita mengetahui banyak permasalahan dan lainnya, dan itu jadi survive buat saya. Dan sebelum ke Apotik Jojo 2, hampir seluruh rumah sakit yang ada di Palembang ini saya masukkan surat lamaran. Bukan langsung dapat apotik ini, enggak. Ada perjuangannya sekitar 3 bulan itu saya jadi asisten apoteker AA. Seluruh rumah sakit saya masukkan. Di Bayangkara saya masukkan, di RSA Kagani saya masukkan, di Hermina saya masukkan, hampir semua rata-ratanya saya punya checklistnya. Karena tekad saya adalah setelah saya lulus ini, saya tidak mau merepotkan lagi orang tua saya. Karena kalau seandainya saya di dusun di Musiraus Utara, kita tahu sendiri gaji TKS itu seperti apa, walaupun jabatan saya sebagai apoteker, tapi dengan kondisi dan status sebagai TKS itu tidak membanggakan kedua orang tua saya. Makanya saya survive dari situ. Ada beberapa apotek rumah sakit yang menolak, ada juga yang harusnya saya masuk, cuman saya nggak ambil di situ. Dan setelahnya, alhamdulillah saya bekerja di Apotik Jojo. Dan setelah berapa bulan di Apotik Jojo, ada panggilan lagi di RSI Azara sebagai apoteker pendamping. Dan alhamdulillah juga saya ambil setelah 1 tahun bekerja, kontraknya habis, saya tidak perpanjang. Dan untuk di Universitas Kader Bangsa itu berapa bulan yang lalu saya juga sempat mengajar, membantu dari Bang Sabda juga sama universitas karena ada beberapa kendala dosen, jadi saya hanya sebagai dosen pengganti di situ. Dan di SMK Setia Dharma saya juga mengajar sebagai guru di situ, dan juga diberi amanah sebagai kepala jurusan juga. Tapi untuk sekarang saya udah resign, tidak lagi di situ. Dan untuk pengalaman organisasi tadi itu kemungkinan hanya ada satu di Universitas Bangsa yang menjabat 2 jabatan strategis sekaligus sebagai ketua BEM FF dan BEM Universitas Terbangsa. Dan pengalamannya adalah dari Munas di Isma Parsi di Makassar, saya terpilih sebagai ketua BEM FF. Setelah itu dilantik, dan itu yang menjadi BPH-nya itu adalah Bang Sabda, yang guru kalian itu, dosen kalian yang sekarang. Dia membantu sekali itu bagaimana tahapannya menjadi kepengurusan tetap di Isma Parsi. Itu perjuangannya juga saya sendiri yang datang ke sana, dan maklum seorang yang dari dusun itu naik pesawat, habis itu malam hari juga itu bingung sekali. Cuman karena ada bantuan dari teman-teman dari Indonesia Timur dan teman-teman BPH lainnya dan rekan-rekan Isma Parsi, alhamdulillah saya diarahkan dan presentasinya itu sendiri di sana. Dan dengan keputusan bersama Universitas Bangsa ditetapkan sebagai anggota tetap di Isma Parsi di tahun 2015. Kalian kalau mau lihat di fotonya itu ada di IG BEM Fakultas, scroll aja yang paling bawah itu ada foto Pak Sabda di situ. Dan kemudian dilanjutkan setelahnya, saya mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa karena banyaknya terhalangnya akses untuk perizinan dan lain-lainnya. Kami berkoordinasi bisa tidak kalau seandainya saya mencalonkan diri dan digantilah oleh Bang Yandi itu. Ternyata dengan persetujuan bersama dan ada ilmunya kenapa terpilih dan dipilih. Saya punya teman-teman dekat itu namanya Daud yang presentasi baju merah itu. Alhamdulillah dia sekarang sudah apoteker juga di universitas yang sama, Muhammadiyah Yogyakarta, dan sudah punya apotik sendiri. Dia lebih cepat buka apoteknya daripada saya. Nah, kita itu teman dekat, dan karena politik kita harus melihat situasi yang ada. Kalau seandainya saya calon dan ada juga rivalitas politik kita juga yang susah kalau misal seandainya dikalahkan kalau kita tidak punya siasat tersendiri. Makanya dia juga ikut calon dengan pasangan calonnya yang prodi yang sama.
sebagai teman dekat dia mau mengorbankan hal itu, kampanye kemana-mana untuk meyakinkan semuanya. Tapi itulah sandiwara politik dan taktik politik yang kami mainkan. Alhamdulillah saya terpilih dan suaranya itu 65%. Walaupun digabung pun alhamdulillah suara saya lebih banyak dari rivalitas karena 3 calon. Nah, lihat dari itu saya terus menyampaikan beberapa kesempatan ketemu mulai dari kelas sampai di ada juga di LKMF. Saya katakan ada hadis yang mengatakan yarfa'ul ladzina minkum walazina utul madarajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan satu tingkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu. Jadi sesuatu itu kalau kita mengamalkan, kalau tidak tahu bagaimana caranya itu tidak bisa. Makanya di kepengurusan juga kita buat sistematis yang sangat-sangat jelas, mulai dari bagaimana cara eksekusi dari program-program kerja yang ada dan lain-lainnya agar supaya tercapai. Dan saya lanjutkan. Nah, ini adalah profil keluarga saya. Saya sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Kalian tahu sendiri kalau anak kedua itu bagaimana di keluarga. Tidak terlalu diandalkan karena ada kakaknya yang paling atas. Kakak yang pertama. Tidak terlalu disayang karena ada adiknya. Ini nomor 3. Ini adik saya baru selesai tamat. Nah, dari hal tersebut saya fight sendiri. Walaupun sebenarnya rasa sayang yang keluarga berikan kepada saya memang teramat besar, dan saya sampai sekarang kuliahnya itu sampai 2 kali, mulai dari S1 sampai ini. Kalau tidak ada rasa sayang dan pembinaan dari orang tua, tidak mungkin dia ingin mengeluarkan biaya dan banyak hal tentunya. Nah, sebelumnya di apa namanya SMA, saya beranjak dari SMA dulu. SMA itu saya di pesantren, di SMA Al-Ikhlas di Lubuk Linggau. Di pesantren itu banyak hal. Kenapa? Bapak, slide-nya masih yang di utama tadi. Kenapa? Slide-nya masih di yang pertama tadi, Pak. Oke. Belum terjadi. Oke, ini udah pindah? Ya udah, Pak. Oke. Saya di pesantren. Kalau di pesantren itu selama 3 tahun dan mondok, banyak sekali sifat yang saya ketahui, khususnya bagaimana cara bergaul, watak orang berpikir dan lain sebagainya. Saya adaptasi. Kebetulan saya secara postur tubuh itu sangat kecil dulu, dan karena itu saya harus bisa bergaul dengan teman-teman yang ada di pesantren itu seperti apa. Kalau mau lingkungan, sebenarnya adaptasi kita di lingkungan kita sendiri. Mau lingkungan itu baik atau buruk, kita yang filter, kita yang adaptasi. Mau lingkungan buruk, kita tidak mau mengikut sertakan atau tidak mau berpartisipasi, makanya kita tidak akan terpengaruh. Dan orang tua saya adalah petani. Dulu saya juga melihara sapi, dan saya ingat waktu umur saya tamat MTS atau di SMP dulu, saya katakan ke bapak saya, Pak, sepertinya enak ya jadi orang bawa mobil kemana-mana. Ya, kenapa Yopi? Ya kan enak, bisa nggak kena panas, nggak kena dingin, karena kan di dusun kan tidak banyak orang yang menggunakan mobil. Iya katanya, itu sopir, biasanya sopir. Cuman kamu jangan jadi seperti itu. Kalau bisa kamu yang punya mobilnya, dan juga kamu yang mempekerjakan orangnya. Nah, karena mindset anak kecil itu melihat, menurut saya itu adalah hal suatu yang istimewa, dan saya mau tiru itu. Dan gimana Pak kalau untuk orang yang berseragam, yang PNS itu dia dapat mobil gini. Oh iya, kalau bisa kamu seperti itu juga, dan kalau bisa jauh lebih dari itu. Nah, belum terpikir bahwa karir saya atau profesi saya yang akan saya tekunin nantinya adalah sebagai seorang
farmasi atau seorang apoteker. Nah, dari pengalaman itu lanjut setelah mau tamat nih di SMA Al-Ikhlas, saya tanya teman saya, apa yang kuliah jurusan apa yang cepat menghasilkan uang dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Dan kalau bisa kesehatan, karena bisa bantu orang. Saya pikirnya seperti itu. Dan teman saya bilang, perawat aja Pi. Saya nggak mau perawat. Saya takut dengan kalau mau suntik, mau jahit. Terus kamu maunya apa? Sebenarnya saya niatnya kedokteran. Cuman sepertinya otak saya nggak mampu. Dan juga keuangan di keluarga saya sepertinya tidak terlalu mendukung untuk itu. Jadi apa? Saya diskusi sama teman saya. Saya ingatkan namanya Khairul Marzukin. Kakaknya kebetulan sebagai seorang apoteker juga. Kamu kuliah S1 farmasi aja, dia bisa bantu orang sakit, dia bisa ngobatin orang dengan ngasih obat, etiket dan lain sebagainya. Nah, mindset saya terbentuk seperti itu. Karena ruang lingkup pesantren itu sangat kecil, kita tidak punya akses internet yang terlalu memadai seperti gadget dan lainnya. Jadi sudut pandang kita itu tidak terbentuk. Profesi apa sih yang ideal atau bagaimana sih cara menjadi orang yang bermanfaat itu. Dari situlah saya coba lanjut di S1 farmasi UKB. Nah, setelah dilihat, sebelum saya mendaftar saya rincikan dulu nih, benar tidak saya ambil ini, bermanfaat tidak, atau kedepannya itu seperti apa. Saya gambarkan dulu di imajinasi saya, bagaimana saya memberikan seandainya di praktek setelah langsung memberikan konseling obat dan lainnya kepada orang-orang. Nah, setelah itu saya mendaftar di Universitas Al-Azhar dan sakit cintanya ke farmasi. Saya lanjut di profesi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk IPK atau pembelajaran saya di Universitas Bangsa, IPK-nya nggak terlalu besar. Cuman saya punya tekad yang kuat, terutama lanjut profesi itu karena saya tahu dan saya sadar diri di universitas tidak terlalu banyak pembelajarannya. Saya survive sendiri. Saya tanya itu sama Bang Erlan, Bang Wayan, sama Bang Erdi itu, minta Bang soal-soal di lanjut profesi itu seperti apa saja. Saya mau lanjut profesi. Pokoknya saya harus lulus, dimanapun saya harus lulus. Banyak sekali, sampai berapa lembar. Saya pernah karena dalam satu soal RIM itu hampir 200 soal, ada juga yang 400 soal. Nah, saya habiskan itu. Dalam sekali baca itu biasanya untuk baru-baru baca buku itu kita harus memahami itu sampai 2 hari. Tapi setelah kita paham, saya bisa cuma sejam atau 2 jam, saya sudah habiskan buku setebal ini. Karena pertanyaannya apa, saya sudah harus tahu jawabannya seperti apa. Nah, karena dari itu, alhamdulillah saya mendaftar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus. Dan sekarang tahapannya lebih panjang lagi untuk mendaftar profesi, mulai dari TPA, tes potensi akademik, seperti tes PNS itu, dan lanjut lagi di tes kefarmasian, lanjut lagi di wawancara. Dan ada juga skill lab. Makanya kalian tingkatkan kualitas diri kalian apabila mau ingin lanjut lagi di profesi. Nah, tidak sampai situ saja. Setelah saya bekerja sampai sekarang selama 2 tahun, sebenarnya saya ingin lanjut lagi di S2 di UGM tepatnya kemarin, karena kondisi keuangan keluarga saya tidak mendukung. Jadinya ya udahlah, saya mengalah untuk kerja dulu, dan alhamdulillah sekarang sudah ada, saya menyanggupkan untuk membiayai diri saya sendiri untuk S2. Alhamdulillah saya sekarang sudah tercatat sebagai mahasiswa magister farmasi di Universitas Setiabudi Surakarta, dan menurut saya itu adalah suatu kebanggaan karena juga ini peluang. Karena saya lihat juga presentasi dari kebutuhan dosen sangat banyak di berbagai universitas. Dan juga
saya harapkan kalian juga kedepannya kalau misalnya ada biaya lanjutlah di S1 apoteker, dan lanjut lagi kalau bisa di S2, karena menurut pandangan saya di sekitar 10 tahun ke depan itu sangat banyak membutuhkan tenaga di magister farmasi. Oke, kita lanjut di pencapaian hidup. Apa sih pencapaian hidup kita? Sebenarnya ada 3 hal yang harus kita ketahui mulai dari lahir sampai sekarang. Yang pertama yaitu kapan kita dilahirkan. Yang kedua adalah kenapa kita dilahirkan. Halo? Mohon maaf Pak, slide-nya. Slide-nya udah tampil? Ya sudah Pak. Untuk pencapaian hidup, yang pertama adalah kapan kita dilahirkan. Yang kedua adalah kenapa kita dilahirkan. Dan yang ketiga adalah untuk apa kita dilahirkan. Kapan kita dilahirkan, itu harus kita ketahui untuk mengingat sejarah dari keluarga mana dan siapa yang melahirkan kita. Kita harus setidaknya balas budi untuk membahagiakan orang yang telah mengasihi kita mulai dari awal sampai akhir. Dan yang kedua adalah kenapa kita dilahirkan. Kita harus tahu orang tua kita atau niat dari itu kenapa kita harus dilahirkan. Dan yang ketiga, untuk apa. Dan kalau kita sudah mencapai untuk apa dan kita tahu kenapa kita dilahirkan, kita harus mencari planning itu seperti apa. Catatan perjalanan hidup harus dilakukan. Kalau banyak sekali yang belum punya untuk catatan kehidupan, saya rasa kalian perlu membuat catatan pribadi, apa saja yang harus kalian lakukan, apa saja sih tahapan kehidupan kalian. Saya contohkan ya, perjalanan mau dari desa kalian atau dari tempat kalian ke Palembang atau ke Universitas Bangsa, dari kosan ke Universitas Bangsa, itu punya tahapannya. Apa saja yang dilalui? Oh ya, kalian harus mandi dulu, kemudian bermake up dulu, kemudian hidupkan motor atau pesan Grab atau lainnya. Setelah sampai itu kalian mau ngapain? Itu harus tahu. Kenapa sih perjalanan kehidupan ini setelahnya apa? Di zoom out lagi. Setelah S1 kalian mau ngapain? Setelah dari profesi, misalnya kalian mau lanjut profesi, setelah itu kalian mau ngapain? Nah, pencapaian itu bisa dicapai apabila kalian bisa menyelesaikan tugas harian kalian. Misalnya mulai dari tugas-tugas, kemudian apa saja yang dilakukan setiap hari, itu harus kalian catat. Dan kemudian lakukan hal yang positif. Lakukan hal yang positif dan juga pengembangan pengetahuan. Lakukan hal yang positif, saya beberapa pertemuan atau kelas dari teman-teman atau adik-adik sekalian saya sampaikan bahwa pengaruh dari lingkungan sekitar dan bahkan dunia remaja sekarang, dunia percintaan dan lainnya, itu sangat mempengaruhi dari psikis dan fisik kalian itu seperti apa. Makanya dari itu lakukan hal-hal yang positif agar kalian tidak terbebani hal-hal yang negatif. Dan kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini di organisasi, udah tampil slide-nya. Di organisasi, kalian harus bisa mengkoordinasi bagaimana visi misi itu bisa tercapai. Dan perencanaan dari semua, kalau saya mulai dari BEM FF bahkan di BEM Universitas, saya rangkum, minta jadwal atau program kerja kalian, dan kemudian kita diskusikan mana yang harus dicapai terlebih dahulu, disusun dulu bulan berapa kita harus eksekusi dan lain-lainnya. Perencanaannya harus detail. Bagaimana kita harus mengeksekusinya? Tahapannya seperti apa? Siapkan proposal, siapkan lain-lainnya. Kemudian strategi action atau detailnya seperti apa. Untuk kurang pendanaan, biasanya kita patungan ke biaya lebih ke mahasiswa lainnya. Agar supaya efektif,
ayo rangkum bersama-sama. Per departemen harus tahu tugasnya apa. Per departemen harus tahu kenapa, apa saja tugasnya dan kewajibannya. Dan kemudian penyesuaian kondisi lingkungan organisasi. Dan saya merasakan sekali lingkungan itu sangat mempengaruhi mindset kita yang terbentuk, dan bahkan cara pandang kita juga terbentuk karena organisasi. Dan kemudian pada pelaksanaannya, dan kemudian pada fase evaluasi dan hasil. Itu harus kalian koordinasikan ke teman-teman yang lainnya. Pada fase actionnya mungkin banyak sekali tantangan seperti kendala dan lain-lainnya, harus segera diselesaikan dengan cepat. Itu keputusan yang harus didapatkan oleh seorang leader. Nah, ini motivasi kehidupan. Saya mulai dari harapan kehidupan atau pejuang. Pada Perang Dunia Kedua dulu, itu Jerman atau Nazi itu sangat dominan sekali pada masa itu. Orang di mana kerja paksa dan bahkan sampai tidak diberi makan atau upah yang layak oleh pemerintah Jerman atau Nazi waktu itu. Dan banyak orang yang kehilangan harapan, tidak tahu mana ambang batas yang harus dia kerjakan dan sampai kapan penderitaan ini diselesaikan. Akhirnya banyak yang bunuh diri dan banyak juga yang bertahan. Dan secara fisikis ada orang yang meneliti, orang yang bertahan itu tekadnya karena apa? Setelah diteliti, tekadnya karena keluarganya. Dan saya ingin kalian juga berbuat itu untuk keluarga dan juga untuk diri kalian sendiri, untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Karena kondisi sekarang itu kalau kita tidak bisa memperjuangkan hidup kita sendiri, maka masa depan itu tidak bisa menjamin kehidupan kita yang masa akan datang. Dan kemudian buatlah cita-cita mulia atau CCM. Kita harus punya cita-cita mulia. Kalau saya kedepannya kalau misalnya diberi rezeki lebih, saya akan berbagi ke banyak orang, terutama orang fakir miskin dan orang terlantar. Karena menurut saya banyak orang juga kaya di dunia, apabila dia telah mencapai puncak tertinggi, tidak ada cara lain untuk melihat ke atas karena dia sudah paling tinggi, kecuali melihat ke bawah. Berbagi, kehidupan berbagi itu adalah salah satu, makanya di Islam itu adalah ada infak, sedekah. Dan kita juga harusnya tidak segan-segan untuk memberi hal positif seperti itu ke lingkungan kita. Seperti yang kalian lakukan untuk berbagi ke panti asuhan dan lainnya. Dan bermanfaat untuk semua orang. Nah, keberhasilan, kegagalan, dan keberuntungan. Keberhasilan itu banyak hal, banyak faktor, mulai dari kita siap melakukan banyak hal, terutama banyak hal yang tidak bisa kita kontrol di kehidupan. Banyak orang putus asa, terutama pada fase remaja. Saya ingatkan lagi, banyak orang kehilangan harapan karena putus cinta dan lainnya. Dan harus kalian sadari, jangan kalian salahkan diri kalian sendiri. Cobalah introspeksi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan menurut saya seperti ini. Seorang anak kecil, saya ibaratkan ya, seorang anak kecil, dia itu sayang sekali dengan binatang. Saya anggap dia dikasih binatang seperti ayam yang kecil itu. Nah, karena dia sayang, dia ingin pegang terus. Dan karena dia ingin pegang terus, akhirnya ayamnya mati. Sama orang yang di kehidupan kita, orang-orang yang di luar kontrol di diri kita, orang yang tidak membenci kita dan juga tidak menyayangi kita secara utuh, kita anggap dia itu anak kecil. Dia tidak tahu cara bagaimana untuk menyayangi. Dan juga kita sebagai seorang dewasa, kita tahu berarti salah. Dan kita salah untuk memberi hal tersebut ke orang itu.
dan juga ambil pelajarannya. Saya contohkan lagi di suatu kerajaan atau diamlah seorang petani miskin. Dia tinggal bersama seorang anak laki-lakinya. Dia kebetulan punya profesinya ada pengembala sapi dan punya satu ekor sapi. Pada satu hari satu ekor sapinya itu tidak pulang-pulang sampai berapa hari, dan ada tetangga yang bilang, aduh kasihan banget kamu, sapimu udah punya satu sapi, sudah tidak pulang-pulang juga, kamu tidak ada harta lagi. Dan dia tidak mengambil hal tersebut, mengasihani dirinya sendiri atau bahkan menghibah dirinya sendiri. Dia ambil hal positif. Dijawab seperti ini. Untuk hal itu musibah atau tidak, saya tidak tahu kemungkinan, tapi saya harapkan kedepannya saya tahu rahasia Tuhan jauh lebih baik lagi. Setelah berapa hari, segerombolan sapi datang, dan satu sapinya itu membawa banyak sekali gerombolan. Nah, tetangganya datang lagi dan bilang, aduh kamu enak, setelah punya satu sapi dan sekarang punya banyak sapi, dan beberapa hari dan beberapa bulan itu tidak ada yang cari sapinya, berarti memang kehendak dia atau Tuhan berikan ke pengembala itu. Lanjut lagi, pada suatu hari anaknya itu saat ingin pada sore harinya itu membuat sapinya kumpul pulang ke kandangnya. Nah, satu hari dia jatuh dan kakinya diinjak oleh seekor sapi dan patah. Akhirnya tetangganya datang lagi. Duh, kasihan sekali kamu ya. Punya anak satu-satunya, sudah punya anak satu-satunya dan patah lagi. Dan dia jawab lagi, saya tidak tahu, mungkin ini musibah atau apa. Saya harapkan kedepannya jauh lebih baik lagi. Setelah berapa hari kejadian itu, seorang prajurit atau perwira dari kerajaan tersebut ke desanya untuk mengambil semua anak laki-laki agar diikutkan berperang. Dan karena anaknya yang kondisinya cacat tidak diizinkan untuk berperang. Dan tetangganya datang lagi bilang, enak ya kamu punya anak, alhamdulillah walaupun cacat seperti itu tapi tidak dipanggil berperang dan masih kondisi selamat dan bisa dipertemukan lagi. Kalau anak saya belum tentu kedepannya itu bisa dipertemukan lagi. Dan dia ucapkan seperti hal yang sama. Saya tidak tahu apakah ini musibah atau barokah kedepannya, saya tidak tahu. Jadi yang saya ambil, kita dapat mengambil esensi dari cerita tersebut adalah, jadikan sesuatu hal yang negatif menurut kalian di hidup kalian itu tidak bisa kalian capai di hari itu, atau merupakan kegagalan menurut kalian, itu kita tidak tahu rahasia Tuhan ke depannya itu seperti apa. Ataukah itu menjadi barokah, ataukah itu menjadi suatu hal yang bermanfaat di masa yang akan datang, atau malah suatu musibah. Tapi harapannya adalah kita selalu berpikir positif dan menghilangkan hal-hal yang negatif. Dan kegagalan, lanjut lagi kegagalan. Kegagalan itu terjadi karena banyak faktor, mulai dari cara kita tersendiri, adaptasi lingkungan, dan banyak hal lainnya. Tapi saya rasa itu lebih ke diri kita sendiri, bagaimana cara kita mengawali kehidupan ini agar supaya bisa bermanfaat dan juga bisa menyelesaikan tugas satu persatu agar goals yang kita inginkan itu tercapai. Dan keberuntungan, saya rasa hidup saya beruntung ya, karena di Universitas Muhammadiyah ada 2 orang yang cum laude di Universitas Kader Bangsa, tepatnya baik dari teman sejawat saya dan bahkan ada adik tingkat saya juga yang lanjut di sana. Tapi secara seleksi dia tidak masuk.
dibandingkan dengan saya, IPK saya tidak terlalu tinggi-tinggi. Cuman saya yakin saya masuk dan saya sangat giat karena saya sadar diri. Pengetahuan saya agak kurang di S1 dahulu. Saya push terus diri saya. Saya push terus agar supaya saya melampaui dari batas itu. Alhamdulillah saya masuk di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai profesi apoteker. Dan keberuntungan, ada juga patah mengatakan bahwa don't bet on luck, work on it. Jangan bertaruh pada keberuntungan Anda, tapi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh hal apa yang ingin kalian capai, dan jangan bertaruh, oh saya akan beruntung, tapi tidak melakukan apa-apa. Itu nonsense. Keberuntungan juga saya menilai itu adanya kesempatan dan kemampuan. Contoh, dia punya kemampuan. Saya contohkan ada seseorang, seorang dewasa, dia tahu tentang atau dia punya pengetahuan tentang bagaimana apa itu uang dan manfaat uang itu seperti apa. Suatu hari dia ketemu uang di jalan dan responnya karena dia tahu itu uang dan dia ambil. Itu keberuntungan. Ketika kesempatan dan kemampuan itu bertemu. Saya contohkan sekali lagi, ada anak kecil, dia tidak tahu itu uang, cuman dia punya kesempatan ketemu uang di jalan. Akhirnya apa? Dia tidak ambil. Karena dia tidak tahu, dia tidak punya kemampuan akan hal tersebut, dia tidak punya uang. Itu untuk apa? Dan dia anggap itu lembar kertas. Dan jadi untuk teman-teman, adik-adikku sekalian, buatlah diri kalian itu memiliki kemampuan yang lebih, dan juga apabila ada kesempatannya nanti, kalian bisa ambil itu dengan segera. Lanjut lagi, ini slide saya yang terakhir. Ini apa sih pandangan dunia ke depan? Saya ingin membayangkan kalian bagaimana cara berpikir ke depan. Makanya saya ambil di Magister Farmasi juga karena saya membayangkan ke depan itu seperti apa dan kebutuhannya seperti apa, dan saya itu jadi seperti apa ke depannya. Saya punya imajinasi tersendiri terhadap diri saya sendiri. Dan alhamdulillah setiap imajinasi yang saya harapkan itu tercapai, mulai dari jadi profesi apoteker dan kemudian jadi penanggung jawab dan lainnya. Banyak yang punya kesempatan seperti itu dan punya kemampuan tapi tidak punya kesempatan untuk jadi apoteker penanggung jawab, dan ada juga yang setelah lulus dengan kemampuan akademis yang cukup bagus tapi tidak punya kesempatan yang baik. Makanya berpikir terus positif dan lakukan hal yang baik untuk diri kalian sendiri. Dan untuk pandangan ke depan, itu kita secara tidak langsung kita dikontrol oleh banyak media, kita dikontrol oleh perubahan zaman. Yang habits kita, yang kebiasaan kita sehari-hari, yang harusnya kalian kuliah masuk kelas, dan karena corona kalian tunda kelas kalian lewat via online, dan kemudian belanjanya sekarang juga mulai dari pola hidup dan lainnya itu semuanya lewat online. Dan secara tidak langsung, mau tidak mau, dunia sekarang atau banyak negara itu sudah perang teknologi. Invasinya itu bukan dengan cara bedil-bedilan lagi atau invasi dengan menggunakan tank-tank, tembak-tembakan, tidak seperti itu. Sekarang sudah invasinya dengan cara lain. Warfare, perang secara online. Dan juga secara mindset juga dibombardir sebagai generasi Z, generasi Y, generasi baby boomer yang sekarang. Kita habis-habisan diperang oleh orang-orang barat dan bahkan pengaruh lain. Dulu pada setelah kemerdekaan, Bung Karno sempat melarang itu rilisnya album yang kalian pasti kenal nama bandnya itu The Beatles.
lagu-lagunya itu di blacklist oleh Bung Karno. Kenapa? Karena itu melemahkan jiwa. Karena itu pro revolusi. Menurut Bung Karno itu kontra revolusi. Harusnya kita pada fase pergerakan baru selesai kemerdekaan, kita butuh motivasi lagu-lagu yang semangat, yang menghentak, yang membakar jiwa, yang selalu tercermin nasionalismenya. Tapi The Beatles itu diangkat cengeng karena banyak lagu-lagu milu dan lainnya. Apalagi generasi sekarang itu sudah tidak terbendung lagi. Kalian secara tidak langsung ya, seluruh panca indera yang ada, yang kita punya sekarang itu dikuasai asing. Secara tidak sadar. Kalian bangun tidur sudah mau lihat HP, IG, Facebook, main dan lainnya. Itu kalian secara tidak sadar dikuasai. Secara makanan juga seperti itu. Ada yang hobi karena sebenarnya makanan kita jauh lebih enak dan jauh lebih bagus menurut saya ya daripada makanan-makanan luar. Tapi karena sering nonton film Korea tadi dan film-film lainnya, dan jadi kita ikut stylenya atau fashionnya orang-orang luar. HP, modis pakaian, pakaian orang luar itu biasanya sobek-sobek pada kakinya. Kita ikut tren itu, sobek-sobek juga. Ada yang pada cowok itu anting-anting, dia ikut pakai anting-anting juga. Tatoan juga. Kemudian pirang warna-warni rambut ikut juga. Apalagi semuanya kalian ikutin. Jadi secara idealis itu kita tidak ada. Dan juga saya ingin menggambarkan dunia pada masa yang akan datang. Itu pada generasi yang akan datang itu sibuk pada dunia maya. Ada game Mobile Legends, AOP, kemudian ada juga game-game lainnya. Itu tidak mau lagi dengan yang game-game tradisional seperti ini. Itu sangat menyedihkan. Dan juga ada sekarang mungkin banyak yang tidak tahu, baru-baru ini Facebook meluncurkan game baru yaitu Metaverse. Metaverse itu dunia maya yang dia berbasis game. Kalian juga bisa berinteraksi di situ. Kalian bisa bekerja di situ, bisa kuliah di situ, bisa belajar di situ. Dianggapnya dunia kedua itu ada di Metaverse. Itu Facebook yang buat. Kan sekarang di IG kalian, di Facebook kalau kalian buka pertama itu ada Metaverse. Dia dikoordinasi semuanya di situ. Balik lagi, di sini orang cari keuntungan. Yang hobi main Mobile Legends, kalian bayar kan? Pakai beli skinnya, beli apanya, kalian bayar. Secara tidak langsung kalian dibodohin. Kalau ini hanya untuk senang-senang, bolehlah hanya main saja. Tidak mengeluarkan full budget yang banyak. Kemudian dunia yang masa akan datang, itu banyak sekali perubahan. Kita pada fase yang sangat-sangat canggih. Tidak ada lagi nanti dunia itu diibaratkan nol emisi. Tidak ada lagi yang pembakaran seperti bus kota ini. Kemudian motor-motor yang bensin dengan menggunakan bensin, dengan menggunakan dunia nanti tidak ada lagi kemungkinan pom bensin yang banyak di masa yang akan datang. Kemungkinan di 2050 itu saya rasa sudah jalan. Terus bagaimana untuk mengisi bensinnya? Tidak menggunakan bensin, tapi menggunakan baterai. Itu Tesla sekarang gencar-gencarnya untuk membuat itu. Dan hampir rata-rata sekarang pabrik-pabrik mobil, pabrik-pabrik motor itu ke arahnya ke teknologi seperti ini. Dia biaya yang kedepannya itu sangat murah sekali dalam pola kehidupan kita. Biaya bensin kemungkinan dihilangkan karena kita mengambil dari tenaga listrik. Tenaga listrik pun didapat karena sinar matahari. Dan ke depan itu memang dirancang agar supaya kita makmurnya lebih cepat dan juga tentunya tidak ada lagi pemanasan global. Karena susut air atau penyusutan tanah di beberapa wilayah yang ada di dunia
Diramalkan di 2050 apabila tidak dikurangi dari sekarang, maka banyak sekali kota-kota yang akan terendam dan bahkan hilang karena pemanasan global. Pemanasan global efeknya adalah air kutub utara atau es yang ada di kutub utara itu mencair. Itu bahayanya. Dan kemudian ini, sadar tidak kalian waktu kecil itu banyak sekali kan nonton film India. Banyak sekali nonton film India, dan mindsetnya yang dulu yang ganteng itu adalah orang yang hitam manis, kemudian juga hidungnya mancung gitu kan. Sekarang karena dibanjiri oleh film-film Korea, mindsetnya hilang. Yang ganteng itu adalah orang yang putih, matanya sipit, kemudian hidungnya mancung. Secara tidak langsung, orang kontrol kita, seluruh panca indera kita dengan mindset atau need yang kita inginkan itu dengan invasinya dengan cara film, dengan cara lagu, dengan cara hal lainnya. Tentunya kita punya juga yang harus kita banggakan di hadapan dunia. Itu ada tokoh-tokoh yang sangat luar biasa seperti Habibie Ainun, kemudian Bung Karno dan lainnya. Nah, ada juga cerita nih bahwa bahaya sekali invasi mulai dari psikis itu, mulai dari lagu, mulai dari film, mulai dari budaya. Sampai dulu itu waktu heboh goyang Inul, itu pemerintah Malaysia yang saya tahu itu membanet semua kaset-kaset Inul dan lagu-lagu Inul dan bahkan apapun yang berbau Indonesia. Karena apa? Dia takut nanti brand Indonesia itu cepat masuk ke Malaysia. Dan bahkan cepat sekali membanjiri Malaysia atau negara-negara seputaran Asia. Makanya orang suka dangdut, suka apa. Secara tidak langsung, kalau sudah enak di telinga, hal-hal yang lainnya itu mengikuti. Fashionnya, mungkin orang senang pakaian baju Roma Irama, kemudian baju Inul yang ketat-ketat seperti itu, kemudian apalagi fashion lagunya di bis-bis kota, di angkot-angkot diperdengarkan secara tidak langsung. Budaya kita sudah masuk dan transfer ke negara orang lain. Dan sekarang kita di challenge sekarang oleh budaya luar, terutama pada film Korea dan mindset orang Korea. Bahwa pakaiannya itu harus seperti itu, kemudian makanan yang enak itu seperti itu. Karena mindset kalian secara tidak langsung kalian ikutin seperti itu. Dan mempermudah dari impor, kita perbanyak ekspornya kurang, dan cinta produk kita itu sangat berkurang. Dan nah, ada suatu kisah lagi, ini penutup. Di daerah saya itu dulunya karet itu sangat berjaya, dan alhamdulillah orang tua saya juga petani karet, dan ada beberapa kebun karet, dan pada saat itu agak lumayan hidup keluarga kami. Tapi setelah harga karet murah itu sangat menggoncang mulai dari ekonomi dan arah fisik dari keluarga kami. Nah, pelajaran yang diambil adalah bahwa setiap hal itu tidak bisa kalian mau stagnan di situ saja. Dunia ini berubah, need-nya itu berubah, kemampuan manusia itu berubah, dan kehendak dari orang itu berubah. Dulu Nokia pada masa jaya-jayanya dia tidak berinovasi, sekarang hilang nama Nokia. Yang timbul adalah iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, gitu kan. Nah, pelajaran diambil dari situ. Dari situasi ekonomi dan sudut pandang, ada lagi cerita yang sangat populer, yaitu cerita seorang tikus, dua pasang tikus dan dua orang manusia, dengan judul buku Who Moved My Cheese? Siapa yang memindahkan keju saya? Nah, keju itu dianggap mata pencarian. Kalau di keluarga saya itu dianggap karet, atau di Nokia itu dia tidak mau berinovasi, dia anggap penelitiannya tidak 4.0 itu tidak
tidak benefit dan situs Android itu tidak ada gunanya dan malah mati sampai sekarang. Nah, pada kisah Who Moved My Cheese dikisahkan ada 2 orang tikus dan ada 2 orang manusia. Pada suatu hari, sifat dari mereka ini dia selalu berkeliling, mulai dari manusia ini saya lupa namanya, dan juga tikus ini dia sepasang berteman. Manusia ini mencari cheese-nya, keliling untuk mencari tikusnya, kejunya itu. Setelah dicari beberapa hari dia masuk lorong sampai dia tandai kalau seorang manusia kan karena dia berpikir tadi dia punya konsep lorong ini dulu yang harus kita masuki. Setelah lorong itu kita pindah lagi. Dia punya mapping. Lain dengan sosok seorang tikus. Dia punya insting saja. Jadi dia kalau sudah masuk di lorong itu berarti dia pindah lagi. Dia harus mencari. Anehnya, cheese-nya itu atau kejunya, tumpukan keju itu, apabila sudah ditemukan dia tidak akan habis-habis. Dan anehnya lagi, dia itu beberapa hari dan atau berapa bulan atau berapa tahun sesuai dengan kemampuan dari cheese-nya itu, dia berpindah-pindah dan tidak tahu pindahnya kemana. Ini kalian dan tidak tahu pindahnya itu kemana. Nah, setelah dapat, yang ketemu duluan siapa? Itu sosok seorang tikus dulu yang ketemu tumpukan gudang cheese kejunya itu sampai berpuluh-puluh tahun itu tidak akan habis. Karena keenakan, jadi setiap pagi dia ambil keju itu pindahkan ke rumahnya, Tikus itu, manusia juga seperti itu, pindahkan ke rumahnya dan sampai dia kenyang, dia lanjut tertidur lelap. Dan karena sudah dia menemukan tumpukan keju itu, dia tidak ingin berpindah lagi ke tumpukan atau ke tempat-tempat yang lain. Dan dia tahu bahwa tumpukan keju itu banyak dan berpindah-pindah. Pada suatu hari, dia datang lagi ke tempat yang sama. Dan dia lihat tumpukan kejunya itu sudah tidak ada lagi. Dan hilang. Panik. Seorang manusia itu ada yang meratapi, kenapa ini bisa hilang? Kok kenapa hilang? Sampai menyalahkan diri sendiri. Harusnya saya banyak-banyak pindahkan ke rumah saya untuk bertahan hidup ke depannya dan lain-lainnya. Sampai menyalahkan diri sendiri. Tapi tidak dengan si tikus, dua ekor tikus itu. Dia sibuk mencari lagi di mana sih keberadaan tumpukan keju yang lainnya. Setelah berhari-hari, si manusia yang satunya itu terpuruk terus dan tidak mau lagi cari tumpukan keju, dan satu manusia itu pergi dan mencari tumpukan keju itu. Alhasil pada hari ke berapa ratus dan dia temukan tumpukan keju yang lebih besar dari sebelumnya. Yang menemukan pertama adalah lagi-lagi seekor tikus, dua ekor tikus itu. Dan disusul berapa bulan kemudian atau berapa hari kemudian itu ditemukan oleh seorang manusia itu. Dan satu manusia lagi itu tidak ngapa-ngapain karena dia terpuruk. Hikmah yang kita ambil adalah jangan terlalu senang dulu dengan kondisi yang kalian ada sekarang. Anggaplah keluarga kalian berkemampuan untuk menyekolahkan kalian dan bahkan bisa menghidupi generasinya sampai 7, sampai 8, sampai 13 generasi berikutnya. Tapi kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Atau kemungkinan ada terjadi musibah yang sangat dahsyat, bahkan meluluhlantahkan semua harta ke dalam kita tidak tahu. Dan amit-amit itu terjadi. Tapi setidaknya kalau kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dan juga tidak bergantung kepada siapapun, kita mau kondisi seperti apa, kita bisa survive di situ. Kalian lihat seekor burung. Dia kita anggap burung yang bertengger di daun. Dia tidak takut dengan
kondisi dari rantingnya itu mau patah atau rusak atau seperti apa, dia tidak takut. Karena dia punya kemampuan, dia punya sayap. Kedua sayapnya itu walaupun dia terjatuh, dia bisa kepakkan lagi untuk terbang lebih tinggi. Nah, yang saya harapkan ke kalian dan tanamkan mindset sekarang, ayo menjadi generasi yang lebih baik lagi. Lebih dari orang tua kalian kalau bisa. Dan juga jangan bergantung terus kepada kedua orang tua kalian. Beri manfaat ke orang tua kalian. Kasih nanti kalau misalnya sudah dapat gaji, dapat apa, kasih. Kalian harus punya kesadaran empati yang tinggi kepada lingkungan kalian. Kalau kalian sudah di puncak yang tertinggi, seperti Bill Gates saya anggap, itu tidak ada lagi langit-langit lainnya. Karena kalian sudah puncak tertinggi. Satu cara adalah lihat ke bawah, itu berbagi. Dan pesan saya yang terakhir adalah pada cerita Who Moved My Cheese, itu sekarang banyak sekali retail mulai dari Matahari, mulai dari Giant, mulai dari apa, dia berinovasi sekarang. Tidak bisa stagnan di posisi itu. Dia tidak mau jadi Nokia yang berikutnya, hancur luluh hantam. Sekarang orang berbasisnya online, jadi dia harus adaptasi. Dia harus berubah mindsetnya, harus penjualannya lewat online juga. Dia menutup gerai-gerainya, dibuat lagi ke hal yang lebih baik lagi. Sama seperti kalian. Sekarang orang tua kalian itu punya ladang, punya sawah, dan punya penghasilan lainnya. Dan setelah dia tua nanti, itu tidak mungkin bertahan misalnya sawit saja ya, sampai 10 tahun atau 12 tahun. Setelah itu, dia pada fasenya, dia akan habis. Sama seperti kalian. Jadilah ladang untuk kedua orang tua kalian di masa yang akan datang. Jadilah ladang untuk lingkungan orang tua kita, lingkungan sekitar. Dan satu lagi, kita hidup ini sebagai bagaikan matahari yang dari redup sekali sampai yang sangat terang. Pada fase redup, pada pagi hari, kita anggap kalian itu sebagai seorang anak kecil yang sangat masih bayi, ya kan, tidak berdaya dan tidak memberikan manfaat, bagaikan matahari, tidak memberikan manfaat pada pagi harinya. Tapi setelah siangnya, dia baru nampak, baru memberikan sinarnya dan bermanfaat untuk orang banyak. Siang, setelah pada fase sorenya, dia akan redup lagi. Nah, saya maunya seperti itu kalian. Pada fase bayi kalian tidak bisa memberikan manfaat apapun dan bahkan merepotkan kedua orang tua kalian dan lingkungan kalian. Pada fase dewasa masih merepotkan juga, dan setelah kerja kalian harus bermanfaat untuk orang tua kalian dan sekeliling kalian, dan memberikan manfaat itu sebagai bagaikan matahari yang selalu menunjukkan. Setelah pada fase terakhir kita akan redup. Tidak ada matahari yang selalu bersinar. Tidak ada kejayaan yang selalu terus ada. Presiden juga misalnya pada masa Soekarno-Soeharto itu ada fase redupnya. Dan sama seperti hidup kita. Setelah kita tua nanti kita balik lagi seperti anak kecil, tidak berdaya. Dan mumpung pada fase terang-terangnya kalian, saya gambarkan posisi kalian pada fase siang hari sekarang. Dan berikan manfaat untuk orang banyak, sinari semua orang. Dan setidaknya kalian nanti setelah bekerja, kalian bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Ketika saya juga makanya saya lanjut S2, karena saya ingin memberikan manfaat yang lebih untuk orang banyak. Dan saya ingin membanggakan kedua orang tua saya ke tingkat yang lebih lagi. Orang tua saya cuma tamat SMA. Tapi tekad saya, kemampuan saya harus melebihi orang tua saya. Dan alhamdulillah saya mendapat lingkungan keluarga yang support sekali. Dan bahkan tidak membatasi keinginan anaknya. Oh ya nak, boleh. Tapi nanti mungkin ditunda dulu. Menunda kesenangan. Atau menunda dulu untuk S2, nanti bisa lanjut sendiri. Dan alhamdulillah saya mencapai itu. Terima kasih untuk hari ini. Saya harap kalian menjadi sesuatu hal yang bermanfaat di lingkungan kalian. If you have the science, you will be able to guard the money and respectively of the people. Apabila kalian memiliki ilmu pengetahuan, kalian akan mendapatkan penghormatan atau rasa hormat oleh orang banyak, dan juga tentunya kalian akan mudah untuk mendapatkan uang. Karena dengan kemampuan kalian bisa
bertahan, survive di kondisi apapun. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat. Jadilah generasi yang selalu positif untuk lingkungan, untuk keluarga, dan bahkan untuk seluruh warga Indonesia dan bahkan dunia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.